Ketika kita mengikuti keinginan dari yang memiliki power dengan melakukan kemaksiatan, hidup kita aman. Nah, pada saat itu kan pilihannya sulit buat kita. Dan kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf, dia memilih penjara. Nabi Yusuf tidak mau bermaksiat kepada Allah. Resikonya apa? Kadang dalam kehidupan ketika kita memilih taat kepada Allah dan tidak taat kepada penguasa untuk melakukan kemaksiatan, maka kita akan menghadapi ujian kehidupan. Untuk memenuhi keinginan wanita-wanita itu, artinya akan melakukan perbuatan maksiat. Kalau tidak mau, maka akan dipenjarakan. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf berdoa-doa ini. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku cintai, lebih dicintai daripada seruan mereka itu untuk melakukan perbuatan maksiat itu, untuk melakukan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji sebuah doa dari Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf, ayatnya ayat 33. Insya Allah kita akan memetik sebuah inspirasi dari ayat ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah untuk kehidupan kita. Silakan buat para sahabat Quran dibuka surat Yusufnya, surat ke-12 ayatnya 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dia berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Apa sebenarnya backgroundnya? Background historinya adalah, kalau kita baca beberapa ayat sebelumnya, Nabi Yusuf digoda bukan hanya satu wanita, namun digoda oleh wanita-wanita elit istana pada saat itu. Orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki power, dan orang yang memiliki kecantikan. Nah, Nabi Yusuf memiliki sebuah pilihan. Pilihan ini diberikan oleh wanita yang menjadi istri Al-Aziz. Karena Nabi Yusuf digoda oleh wanita ini, Nabi Yusuf tidak mau, kemudian akhirnya terjadi perbincangan seantero negeri bahwa istri Al-Aziz menggoda Yusuf, dan ini memalukan. Kemudian wanita-wanita ini, kaum elit pada saat itu diundang ke rumahnya, ke rumah wanita ini, kemudian diberikan pisau, diberikan buah, kemudian ketika mereka mengupas buahnya, Nabi Yusuf diminta untuk keluar. Dan akhirnya mereka tergoda semuanya. Tangan mereka terluka oleh pisau. Jadi mereka nggak konsentrasi kepada buahnya, tapi konsentrasi terhadap Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf diancam untuk memenuhi keinginan wanita-wanita itu, artinya akan melakukan perbuatan maksiat. Kalau tidak mau, maka akan dipenjarakan. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf berdoa-doa ini. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku cintai, lebih dicintai daripada seruan mereka itu untuk melakukan perbuatan maksiat itu, untuk melakukan zina. Nabi Yusuf tidak memilih itu. Nabi Yusuf memilih untuk apa? Untuk dipenjarakan, lebih dicintai. Nah, apa inspirasinya yang kita bisa peroleh dari ayat yang sedang kita pelajari ini? Kadang dalam hidup gitu loh, kalau kita kembali lagi kepada ayat ini, kalau Nabi Yusuf mau mengikuti keinginan wanita-wanita itu untuk melakukan kemaksiatan, maka kehidupan Nabi Yusuf kan aman-aman saja. Benar nggak? Ya. Kalau sebaliknya, kalau Nabi Yusuf tidak melakukan keinginan dari wanita-wanita itu, maka kehidupannya tidak akan aman. Jadi kalau bermaksiat, maka hidupnya aman. Kalau tidak bermaksiat, hidupnya nggak aman. Apa yang dipilih oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Nah, ini kan pilihan yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba tarik dalam kehidupan kita.
kadang dalam kehidupan kita, ketika kita kalau kita tidak melakukan kemaksiatan, ya, kalau diri kita tidak melakukan kemaksiatan dan tidak patuh kepada pemimpin yang memiliki power, yang memiliki kekuasaan, maka kehidupan kita tidak aman. Ketika kita mengikuti keinginan dari yang memiliki power dengan melakukan kemaksiatan, hidup kita aman. Nah, pada saat itu kan pilihannya sulit buat kita. Dan kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf, dia memilih penjara. Nabi Yusuf tidak mau bermaksiat kepada Allah. Resikonya apa? Kadang dalam kehidupan ketika kita memilih taat kepada Allah dan tidak taat kepada penguasa untuk melakukan kemaksiatan, maka kita akan menghadapi ujian kehidupan. Kadang misalnya gini, udahlah kita korupsi saja, yang lain juga melakukan hal yang sama kok. Masa kamu tidak melakukannya? Masa yang lain minum-minum kamu nggak minum? Ketika kita tidak mau melakukan itu, kemungkinan besar kita akan dibully. Kita akan diomongin. Nggak gaul lah, nggak sok agamis lah, sok suci. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita aman bersama teman-teman kita. Namun, ketika kita tidak mau mengikuti mereka, tidak mau bermaksiat, maka kehidupan kita jadi nggak aman. Kita akan dibully. Nah, ketika kondisi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa belajar dari doa Nabi Yusuf ini. Pilihannya sulit, tapi Nabi Yusuf memilih untuk taat kepada Allah, tidak mau bermaksiat. Jadi ngelihatnya adalah lebih long term, bukan yang short term. Kalau short term bermaksiat aman, tapi nanti di hadapan Allah kita tidak aman. Maka pilihan Nabi Yusuf adalah ngelihatnya long term, memilih yang aman di hadapan Allah, walaupun ada resiko. Resikonya adalah kehidupan dia pada saat itu tidak aman. Ini memang pilihan yang sulit. Namun, kita bisa belajar mengambil sebuah inspirasi untuk kehidupan kita. Akan jauh lebih baik ketika kita patuh kepada Allah dan kita menghindari kemaksiatan dibandingkan kita melakukan kemaksiatan untuk mengejar kondisi aman sekarang, namun di masa depan kita tidak akan aman di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.